Dan kalau satu hukum ada sebabnya, maka berarti itu dalam dunia fikih namanya al-hukmul mu'allal, hukum yang ada sebabnya. Hukumnya begini, sebabnya begitu, gitu. Dan kalau sebuah hukum itu ada sebabnya, berlakulah kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Hukum itu tergantung pada illahnya, ada atau tidak adanya. Berarti perintah berwudu itu bukan karena apa-apa, tapi karena ansyad apa? Lil aud. Itu lebih semangat untuk mengulangi. Dan kalau sebabnya hanya karena itu, berarti itu hanya anjuran. Sifatnya itu hanya anjuran agar lebih semangat di dalam melakukan perbuatan tersebut. Dan perintah yang bersifat anjuran itu adalah mustahab dan mandub. Mustahab dan mandub. Yang kedua. Yang ketiga, wudu itu syai'un ma'murun qasdan aw wasilatan. Wudu itu sesuatu yang diperintahkan li dzatihi ataukah li ghairi. Wudu itu diperintahkan dengan sendirinya ataukah diperintahkan karena untuk ibadah yang lain? Karena perintah dalam syariat itu ada perintah maqasid, ada perintah wasail. Ada perintah yang memang diperintahkan untuk itu, bukan untuk yang lain. Tapi ada satu perintah yang diperintahkan untuk tujuan yang lainnya. Larangan juga begitu. Ada larangan maqasid, ada larangan wasail. Ada larangan yang dilarang memang untuk itu larangannya. Ada yang dilarang untuk jangan sampai terjerumus ke dalam larangan yang lebih besar. Lah, kalau kita katakan wudu itu adalah amrul wasail, dan itu yang masyhur di kalangan ahli ilmi. Karena yang namanya wudu itu untuk sholat, wudu itu untuk ngaji, wudu itu untuk tawaf, wudu itu untuk ini. Nggak ada namanya wudu perintah ya. Wudu sekedar wudu. Yang ada itu perbuatan. Yang ada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau batal lalu apa? Berwudu. Tapi perintah kalau selesai wudu batal terus wudu, nggak ada apa-apa. Setahu saya nggak ada. Jadi berarti menunjukkan wudu itu perintah wasilah, perintah untuk amal yang lainnya. Dan amal yang lainnya itu adalah amal ibadah. Amal yang lainnya itu adalah amal ibadah. Kalau wudu itu untuk amal yang lain, tergantung pada amal yang lain. Jika amal yang lain itu syaratkan harus berwudu, maka dia jadi wajib. Tapi jika amal yang lain itu tidak harus berwudu, maka statusnya berubah menjadi anjuran. Statusnya berubah jadi menjadi anjuran. Adapun sebagian ahli ilmi yang mengatakan bahwasanya ini tidak disunahkan, tidak boleh diwajibkan, mereka ini berdalil dengan lafadz yatawalla. Ini kalau dibawa kepada wudu syar'i enggak pas. Alasannya apa hubungannya antara wudu karo jima? Apa hubungannya antara wudu dengan jima? Tidak ada hubungannya, karena wudu itu perintah wasilah, harusnya untuk sholat, untuk zakat, untuk sholat, untuk apa? Baca Quran, untuk tawaf, untuk yang lainnya. Tatkala tidak ada hubungannya, maka berarti wudu di sini bukan wudu syar'i, tapi wudu di sini adalah wudu lughawi. Mana wudu lughawi ya, kawan? Bersih-bersih diri. Wudu lughawi itu kan minal wudu, jadi sesuatu yang untuk membersihkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Pertama ya, kawan, mazhab yang mengatakan bahwasanya wudu di sini wudu lughawi sangat dohir kelemahannya, karena riwayat yang kita sebutkan tadi fal yatawalla wudu'ahu lis-salah, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk salat. Tinggal antara wajib dan sunnah, wajib dengan sunnah. Meskipun yang nampak bagi anak dalam mazhab jumhur ahli ilmi yang membawa makna fal yatawalla dengan gambaran yang Anda sebutkan tadi kepada makna istihbaban la wujuban, makna yang sunnah mustahab, bukan pada makna yang wajib. Wallahu a'lam. Dengar ikhwan itu ya. Ana sampaikan ini kepada antum yang santri. Kepada yang lainnya ringkasnya aja kesimpulannya bahwa ini kalau antum yang santri nggak mudeng, terus gimana yang lain ya. Jadi kesimpulannya ikhwan, jadi kesimpulan hukum dari masalah ini bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seorang laki-laki itu kalau ngumpuli istrinya kemudian ingin
mengulangi lagi, mengulangi apa? Yang ngumpuli-ngumpuli, nggak mengulangi yang lain, ingin mengulangi ngumpuli istrinya, maka disyariatkan untuk berwudu. Baik mengulangi itu ke istri yang sama atau ke istri yang lain, dan ngulangi di situ, berwudu di situ adalah wudu kayak wudu salat yang sifatnya adalah dianjurkan, disunahkan dalam mazhab mayoritas para ulama, tapi sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ahlul ilmi mengatakan wajib. Jadi semacam itu. Jadi kesimpulan dari hadis yang ada kesimpulan dari hadis yang ada di hadapan kita. Ta'rifatan azanillahu wa iyyakum. Jadi itu yang sering ana sampaikan ke antum, sering ana ulang-ulang, jadi mengatakan ke antum bahwa kemampuan ilmiah seorang talibul ilm itu harus dibangun di atas 3 rukun yang wajib. Betul? Bahasa Arab, dalil, dan istinbat. Jadi kemampuan bahasa itu rukun pertama. Tanpa itu mustahil. Kenapa? Kenapa ya? Ya karena Al-Quran dan As-Sunnah itu bahasa Arab. Al-Quran dan As-Sunnah itu bahasa Arab. Tidak ada di muka bumi ini sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti alim tapi nggak menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu mustahil. Ibnu Taimiyah Ustaz. Ciri sopo Ibnu Taimiyah bukan jago bahasa. Ibnu Taimiyah itu dikatakan oleh muridnya Ibnu Qayyim dalam Bada'iul Fawaid. Guru kami Syekhul Islam, Syekhuna, itu orang yang sangat jago dalam bahasa Arab. Tapi karena kondisi lapangan zaman itu mengharuskan beliau harus berhadapan dengan tokoh-tokoh falasifah, akhirnya waktunya dan semua tenaganya dicurahkan untuk nulis masalah itu. Sehingga kitab-kitab Ibnu Taimiyah rata-rata kan bantah-bantahan toh. Jadi apa itu rata-rata adalah kitab-kitab bantahan kepada Rafidhah, kepada Mu'attilah, kepada ini, kepada itu. Seandainya beliau berada dalam kondisi yang normal dan beliau nulis kitab bahasa, maka akan jadi kitab rujukan yang tak tertanding. Itu komentar dari muridnya Ibnu Qayyim. Lalu beliau menceritakan satu peristiwa tatkala beliau berada di Mesir. Syekhul Islam itu berada di Mesir. Beliau kan pernah tinggal di Mesir sementara. Pada waktu beliau di Mesir, kebetulan di Mesir tatkala itu hidup seorang imam ahli bahasa dari negeri Andalus, penulis tafsir Al-Bahrul Muhit. Siapa penulis kitab tafsir Al-Bahrul Muhit? Tafsir ya kawan, bukan usul fikih. Kalau usul fikih antum akan menyebutkan Zarkashi. Yani usul fikih Zarkashi itu usul fikih mazhab apa? Usul fikih mazhab Syafi'i. Baik. Apa nanti ini? Bahrul Muhit dalam tafsir Abu Hayyan, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Setelah bertemu dengan Ibnu Taimiyah, bertemu dialog. Kalau alim ketemu dengan alam itu yang dibahas kan ilmu toh, nggak warung, bahas itu ilmu. Akhirnya kedua-duanya saling memuji. Al-Imam Abu Hayyan itu muji-muji keahlian Syekhul Islam dalam bahasa. Karena kebetulan Al-Imam Abu Hayyan itu ilmu yang lain sedang-sedengan, tapi ilmu bahasanya jago. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikenal oleh orang, menguasai bidang-bidang ilmu yang lain, ternyata pada waktu ngomong bahasa mantap, dipuji-puji oleh Abu Hayyan. Sampai suatu ketika keduanya itu berselisih paham tentang masalah bahasa. Al-Imam Abu Hayyan kemudian berdalil, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah maksudnya. Kenapa kamu mengatakan begitu? Kenapa kamu tidak sependapat dengan saya? Yang saya katakan ini loh ada dalam kitabnya Sibawayh. Ada dalam kitabnya Sibawayh, dan Sibawayh dengan kitabnya Sibawayh kitab. Jadi beliau punya satu kitab nahwu namanya Al-Kitab, gitu ya. Namanya Al-Kitab, judulnya itu Al-Kitab, gitu ya. Kenapa? Karena beliau tatkala nulis kitab itu enggak dikasih judul. Oleh murid-muridnya dikasih judul apa? Judulnya lah Al-Kitab. Judul Al-Kitab gitu. Jadi
Jika dalam ilmu bahasa kok ada sebutan wa dzukira fil kitab dan disebutkan dalam Alkitab, itu maksudnya adalah kitabnya Sibawai. Ini kitabnya Sibawai. Sibawai menyebutkan ini dalam kitabnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang kala itu namanya manusia ya kawan. Kadang dialog dan kadang debat itu kadang-kadang muncul yani yo kata-kata sing rada nyelengkit ngono. Jadi beliau mengatakan, "Lah, kepiye to sampean itu? Laqad akhta'a Sibawai fi kitabihi fi 15 mawdhi'an la ta'lamuhu anta wa la ya'lamuhu huwa." Ini sampeyan itu piye to? Sibawai itu jadi dalam sebagian riwayat yang lain itu malah lebih sengit. Yang beliau mengatakan, "Wahal Sibawai nabiyul lughah." Emangnya Sibawai itu nabinya bahasa? Ini laqad akhta'a Sibawai. Sibawai telah salah dalam kitabnya itu di 15 tempat. Engkau nggak tahu, dia pun nggak tahu. Sibawainya sendiri itu nggak tahu. Terus bahaya. Bahaya itu marah, tersinggung, nesu, akhirnya musuhan. Ini antara Abu Hayyan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Setelah peristiwa itu Abu Hayyan itu jelek-jelekan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan itu salah satu di antara contoh kecil yakni jarhul muqarin la yutabar. Enggak tahu dalam ilmu riwayat. Teman-teman dengar ora tahu. Dalam ilmu jarh wa ta'dil itu kan kaidahnya jarhul muqarin la yutabar. Jarah sesama teman itu enggak dianggap. Kenapa? Manusiawi lah. Manusiawi. Makanya jarahnya Sakhawi pada Suyuti enggak dianggap. Jarahnya Suyuti pada Sakhawi enggak dianggap. Yang jarahnya Ibnu Taimiyah pada Abu Hayyan enggak dianggap. Jarahnya Abu Hayyan pada Ibnu Taimiyah enggak dianggap. Dan jarah yang lain sebelumnya itu banyak. Jarah teman. Yani teman dengan teman itu jadi enggak dianggap. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala papan atas kalau dalam ilmu bahasa. Siapapun yang membaca Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah kalau sudah bahas fikih akan mengetahui keilmuan beliau dalam ilmu bahasa. Dalam ilmu bahasa. Jadi rukun yang pertama. Rukun yang kedua ya ikhwan, dalil. Pinter-pinter bahasa. Nek gak ngerti dalil, padha wae. Ngono ya. Padha wae. Engko lah dadine kaya Sibawai ngono. Yani Sibawai itu nomor 1 dalam bahasa Arab. Tapi kalau beliau menyebutkan hadis dalam kitabnya Sibawai dalam kitabnya kok tidak ada dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab ilmu hadis, maka hadis itu dianggap maudhu. Kenapa? Ya karena Sibawai itu enggak ditoleh kalau dalam masalah ilmu hadis karena beliau hanya jago dalam ilmu yang itu. Yang ketiga ya ikhwan, kemampuan bahasa, kemampuan dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu juga akan mentah dan gak akan membuahkan hasil yang sempurna kalau tidak kuat dalam ilmu istidlal. Bagaimana cara mengambil dalil dari sebuah hadis, dari sebuah ayat menjadi satu produk hukum syar'i yang matang. Menjadi satu produk hukum syar'i yang matang. Dan ilmu dalil itulah ilmu usul fikih dan ilmu qawaid al-fiqhiyah. Yang sehingga menjadi rumusan yang disampaikan, yang dijelaskan kepada kita oleh para ulama-ulama kita. Baik. Kita lanjutkan. Al-babur rabi' asyar, bab yang ke-14. Bab at-tayammum wa ma jaa'a fihi. Bab tayammum dan apa yang berkaitan dengannya dan apa yang berkaitan dengannya. Baik, hadis yang ke-168. Hadis yang ke-168. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah, saya keluar, kami pernah keluar ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ba'dhi asfari, di sebagian safar beliau. Karena kalau bukan untuk safar perang, biasanya Rasulullah SAW itu kalau pergi mesti bawa istrinya satu. Dan ini bawa semua itu kan rekreasi ya. Nah, untuk urusan-urusan yang lain gitu, beliau bawa istrinya satu untuk melayani kebutuhan beliau selama dalam safar. Dan itu diundi, di lotre. Kebetulan tatkala itu yang keluar lotrenya, undiannya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu
anha. Satu-satunya peristiwa Rasulullah SAW safar membawa semua istrinya itu kapan? Pada waktu Haji Wada. Pada waktu Haji Wada. Semua safar-safar yang lain itu hanya membawa satu istri. Sampai pun pada waktu peristiwa Hudaybiyah itu membawa istri satu. Siapa? Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah. Kenapa yang dipilih Ummu Salamah? Lu terian. Ini kongon hompi pempang atau apa? Ini sing menang sopo Nah, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfari, di sebagian safar beliau. Hatta idza kunna bil baida au bi dzatil jaish, sehingga tatkala kami sudah pulang menuju kota Madinah, sudah berada di Baida atau di dzatil jaish. Baida itu padang pasir yang luas. Itu satu tempat di sebelah mananya Madinah itu. Di sebelah selatannya Madinah, di pinggir Dzul Hulaifah. Itu sudah berdekat, sudah agak dekat dengan kota Madinah. Pulang, sudah perjalanan pulang. In qata'a iqdum li, yani kalungku putus, lepas. Dalam riwayat yang lain, kalung ini Aisyah pinjem dari Ba'i. Siapa? Asma. Yani Aisyah pinjem dari mbaknya untuk dipakai menyertai perjalanan safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencarinya. Wa aqaman nasu ma'ahu. Orang-orang pun, para sahabat pun mencari kalung tersebut. Walaisu alama walaysa ma'ahum ma, laisu alama, mereka itu tidak berada di tempat yang di situ ada sumber air. Walaysa ma'ahum ma, mereka juga enggak bawa air. Itu manakala mereka tidak di tempat yang ada airnya, maksudnya tidak di tempat yang di situ ada sumur, yang di situ ada yani apa itu sumber air atau yang lain. Dan mereka juga enggak bawa air. Perbekalan air mereka sudah enggak ada. Sudah mepet, sudah dekat kota Madinah. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin, orang-orang pun gerutuk. Orang-orang pun datang kepada Abu Bakar. Maka lalu mereka mengatakan ala tara ila ma sanata Aisyah. Sampean enggak ngerti toh yang dilakukan oleh Aisyah. Maksudnya itu, jadi gara-gara Aisyah, jadi kita enggak langsung bisa pulang. Sampai ribut ngurusi, yani cari kalungnya Aisyah. Aqamat bi Rasulillah wa bin nasi ma'ah. Yani Aisyah menjadikan orang itu, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia sibuk yani untuk yani ngurusi masalah ini. Walaisu alama walaysa ma'ahum, padahal ini bukan tempat yang ada airnya, juga mereka enggak bawa air. Diwaduli semacam itu oleh semua orang. Yani faja'a Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun datang. Wa Rasulullah kepada ibunda Aisyah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadhi'un ra'sahu ala fakhidhi qatna. Tatkala itu beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya pada pahaku. Yani qatna, beliau tatkala itu tertidur pada pahaku. Gini kali ya. Kira-kira, tapi ki anakku. Kala Abu Bakar mengatakan, habisti Rasulullah wan nas, kamu itu menjadikan Rasulullah dan orang-orang tertahan, gak bisa langsung pulang. Walaisu alama walaisa ma'ahum ma, padahal mereka gak bawa air. Mereka tidak berada di tempat yang ada airnya. Walaisa ma'ahum ma, mereka sendiri gak bawa air. Qalat, berkata ibunda Aisyah, fa'atabani Abu Bakar, Abu Bakar pun mengitapku. Apa tuh bahasa Indonesia mengitap ya? Jadi keunikan bahasa Arab itu satu makna itu beda-beda. Satu makna itu beda-beda. Jadi mencela, enggak mencela sih. Enggak mencela. Jadi kalau nahara fanaharoni, misalnya begitu ya. An-nahru ini fa'ammal yatima fala
Wa amsail fala tanhar. An-nahru itu celaan sambil dengan suara yang keras dan marah. Tuh, fala tanhar. Kalau celaan tok dengan suara yang keras, nih celaan tok itu asyatm walau. Lah, kalau celaan tapi bahasanya lembut itu itab. Apa ibu saya? Yo omongannya nyala mencela perbuatan itu bahasanya lembut, bahasanya itu enak didengar gitu loh. Itu itab. Itu itab. Fa'atabani Abu Bakrin. Apa sih bini saya? Semudah lah pokoknya. Ya pokoknya gitulah. Fa'atabani Abu Bakar. Abu Bakar pun menegur. Kok menegur? Gak pas juga menegur. Pokoknya mengitab ngono lah, gak repot. Mengitabku. Mengitabku saya mau tahu repot men. Wa qala ma syaa Allah an yaqul, dan beliau mengatakan apa yang dia katakan. Wa ja'ala yata'alu bi yadihi fi khasirati, dan beliau menusuk, memukul. At-ta'nu itu bukan darb. Al-darbu itu begini. Al-latmu itu begini. At-ta'nu itu begini. Ini kono. Al-darb itu begini. Nih, gini itu al-latam. Al-latam. Ini at-ta'nu itu pakai jari satu atau jari dua gitu. Nah, apa menurut saya? Menusukku, masa menusuk deh? Gak pantas pun. Sahabat boleh itulah. Wa ja'ala yata'anu bi yadihi fi khasirati. Mana khasir ikhwan? Khasir itu dua lempeng kanan dan kiri. Manusia itu punya dua khasir. Yani fala yamna'uni minat taharruk, tidak ada yang menghalangi aku dari bergerak. Illa makana Rasulullah, kecuali posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi, yang sedang tidur di pangkuanku, di pahaku. Fanama Rasulullah, tatkala itu Rasulullah SAW tidur, hatta asbaha ala ghairi ma, sampai pagi hari beliau bangun itu masih belum ada air. Fa anzalallahu ayat tayammum, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayammum. Fatayammamu, akhirnya mereka pun tayammum. Qala Usaid ibnu Hudzair, berkata Usaid ibnu Hudzair, wa huwa ahadun nuqaba, dan dia salah satu nuqaba, salah satu an-naqib itu bahasa Arab artinya tokoh, gitu ya. An-naqib itu tokoh. Apa maknanya, Wan? Di mana ada istilah an-nuqaba? Dalam ilmu syar'i apa ada istilah an-nuqaba? Di ilmu apa ada istilah an-nuqaba? Ilmu tarikh, ilmu sirah nabawiyah. Pada peristiwa apa? Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'ah Aqabah yang kedua, tatkala Bai'atul Aqabah yang pertama itu adalah awal bai'at. Pulang, kita ketemu Muhammad tahun depan lagi ya. Ketemu membawa rombongan, kemudian Rasulullah SAW memilih di antara mereka an-nuqaba, 12 orang pilihan untuk mengembangkan dakwah di mana? Di Madinah. Akhirnya beliau mengutus Mus'ab ibn Umair. Salah satu di antara mereka adalah Usaid ibn Hudzair. Usaid ibn Hudzair. Qal, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukan keberkahan kalian yang pertama kali, wahai keluarganya Abu Bakar. Qalat Aisyah, "Faba'athnal ba'ira alladhi kuntu alaih." Kami pun ba'athna, jadi menyuruh unta itu berdiri gitu ya. Mau berangkat wis sembarno hilang, enggak ketemu kok, besok enggak ketemu. Wis sembarno hilang tatkala beliau menyuruh kendaraannya untuk berdiri gini. Tiba-tiba fawajadnal 'aqda tahtahu. Ternyata yani kalung ada di bawahnya. Kalung itu ada di bawah. Baik. Parintenazani Allahu wa yakum. Insyaallah ceritanya wadih ya. Ceritanya wadih enggak perlu diulang. Enggak perlu diulang.
Apa fawaid yang kita ambil dari hadis ini? Ini adalah awal dari bab tayammum, bab at-tayammum wa ma jaa fi, bab tayammum dan apa yang ada di dalamnya. Kita nggak perlu untuk mendalami makna tayammum dan tata-tatanya karena kajian itu adanya dalam kajian fikih. Kajian kita adalah kajian ahadits, kajian hadis. Dan kedua sistem itu dirapel, digabung jadi satu kalau mau lengkap. Jadi kalau mau lengkap. Kenapa ya, kawan? Karena kajian hadis itu titik beratnya pada istinbat dan tidak membahas tafasil masail fikih. Kajian fikih itu titik beratnya pada tasawur masalah. Jadi tasawur permasalahan, kemudian disebutkan dalilnya. Kebalikan. Kalau mau sempurna, dua-duanya. Pelajari syariat dari titik dua-duanya. Jadi dari titik istinbat, pengambilan. Jadi kalau dalam hadis itu kan hadisnya diambil faidahnya. Kalau dalam kajian fikih, masalahnya disebutkan hadisnya. Jadi apa ya? Dibalik. Dan salah satu dari keduanya titik lemah, titik kuat. Masing-masing plus minus. Masing-masing itu plus minus. Dalam kajian hadis, model semacam ini, kalau orang tidak memiliki tasawur am tentang syariat, itu juga kadang-kadang nggak nyambung. Kenapa? Kenapa ya, kawan? Hadis ini, kalau anak ambil faidah, itu mulai dari fikih bersuci sampai fikih adab suami istri muncul di sini. Padahal kajian kita tayamum, tapi mau nggak mau akan muncul adab suami istri. Dari mana? Rasulullah sampai tidur begini, misalkan gitu. Jadi adab anak pada orang tua, tatkala Aisyah dengan Abu Bakar. Jadi rentetan ujung ke ujung, sehingga tasyattata dzihn kata para ulama. Jadi pikiran itu nggak fokus pada satu masalah. Kita ini bahas apa sih? Bahas tayamum mau bahas adab suami istri? Wis mbok dari ujung ke ujung. Dari ujung. Karena modelnya hadisul ahkam. Modelnya itu hadisul ahkam. Pembahasannya itu hadis. Jadi fawaidnya itu dari rentetan dari ujung ke ujung. Gitu. Dan itu sangat bagus kalau orang itu sudah memiliki tasawur masalah. Dari semua masalah ujung ke ujungnya. Baik. Lah adapun kalau ngaji itu ya kawan, cuma memiliki gitu dari kitab-kitab fikih, titik masalahnya semua kitab fikih sampai kitab fikih yang paling besar sekalipun itu hadisnya itu dicomot-comot. Enggak bisa lengkap. Hadisnya itu dicomot-comot. Bab fikih fadluhu mas'alah yajuzut tayammum fi kada. Ngono ya dalam masalah ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, satu dua kata selesai. Hadis iki ujung pangkale apa? Bu. Hadis ini ujung pangkale apa? Enggak ngerti. Kadang-kadang di kitab-kitab fikih itu satu hadis itu cuma setengah baris, padahal aslinya satu lembar. Kayak ini ya, kawan. Ini artinya kan banyak. Padahal ini mukhtasar, padahal cuma mukhtasar. Jadi aslinya itu panjang, padahal di kitab fikih itu semacam itu. Makanya kalau dua-duanya ngeyel, ya kawan, kalau dua-duanya ngeyel, ya tadi wong ngeyel. Tapi kalau mau baik, pelajari dari dua sisinya. Itu yang dulu diwanti-wanti oleh Al-Imam Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, di awal-awal kitab Faqih Mutafaqih. Di maktab antum ada? Ada. Saya itu salah satu kitab usul fikih monumental dalam usul ahlu sunnah. Boleh tak tolong dulu. Tolong di Mbah Google wis akeh, di Mbah Google mesti ono Mas. Yani tanya Mbah Google mesti ono. Di awal-awal Al-Faqih wal Mutafaqih Al-Imam Al-Khatibul Baghdadi, jika disebut Imam Al-Khatib tanpa nyebut nama, dia adalah Al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, mengeluhkan, curhat kalau bahasa kita. Beliau itu curhat tentang kondisi para ulama di zamannya. Lah yo basa kita yo Jawa ngono. Ini wong-wong iki lho piye ngono. Ini orang-orang itu lho gimana? Satu sisi para ulama-ulama hadis itu penggaweane mencela ulama fikih. Katanya enggak ngerti hadis kayak katanya ngene. Di satu sisi teman-teman kita yang ahli fikih itu penggaweane nyela para ulama-ulama hadis, katanya yang kayak himar. Ngerti hadis, apal hadis, tapi nggak bisa memahami maknanya, nggak bisa membuat istinbat yang matang. Lah satu sisi para ulama-ulama hadis kalau mencela ulama-ulama fikih itu katanya kayak nyari kayu bakar ketemu ulo. Itu bahasa beliau yang mengungkapkan dengan bahasa kita. Padahal seharusnya kan nggak ngono. Itu curhatnya seorang imam. Curhatnya Imam Khatibul Baghdadi. Seharusnya kan nggak kayak begitu. Seharusnya itu harus difahami
bahwa ilmu hadis, jalur ilmu riwayat dengan ilmu fikih, jalur ilmu dirayah, itu kayak dua sayap bagi seekor burung. Kalau mau terbangnya sempurna, dua-duanya harus dikuasai. Nek salah satunya gagal, satunya akan gagal juga. Kemudian beliau itu di Muqaddimah. Kemudian beliau menyebutkan panjang lebar kitab itu dalam 4 jilid. Ini kitab tersebut ini dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Baik. Faridhanazani Allahu wa iyyakum. Jadi itu ya ikhwan. Oleh karena itu, ana kalau menasihati banyak ikhwah, banyak teman itu gabungkan ya ikhwan. Gabungkan semua sisi yakni ilmu. Karena itu akan saling melengkapi dan saling menguatkan. Itu akan saling melengkapi dan saling menguatkan. Baik. Di sisi kita ya, kita nggak akan masuk dalam kajian fikih karena kita tidak dalam kajian fikih, kita dalam kajian hadis. Baik. Hadis ini akhwan fillah azani wagam, jalur ceritanya wadih. Nah kira jalur ceritanya itu wadih. Ceritanya ya tadi Rasulullah SAW safar. Pada waktu safar beliau itu biasanya bawa seorang istri di apa? Di lotre siapa yang menang siapa yang keluar lotriannya undiannya maka beliau yang berangkat. Kebetulan Aisyah mendapatkan berita bahwasanya beliau yang harus menyertai Rasulullah, maka Aisyah itu minjem kalung sama Mbak Asma yang mau menyertai Rasulullah SAW. Kalau selama ini itu kan 9 hari sekali ketemu, kalau sekarang kan bendino ngomong safar kok, nyanyi safar tiap hari. Akhirnya beliau kepingin untuk tampil cantik lah di depan Rasulullah SAW. Akhirnya pinjam kalung, modal ya, pinjam kalung sama Mbak Aisyah siapa tadi Asma gitu di bawah. Pada waktu pulang hilang. Pada waktu kepulangan dari safar sudah mendekati kota Madinah, Allah takdirkan hilang, lepas gitu, hilang sama Rasulullah SAW. Dicari gitu ya, beliau merintahkan para sahabat untuk mencari. Para sahabat yang lain jengkel, waduh nyanyi safar ya khonado mulai wis kangen karo bojone, kangen karo anake, nggak ada cepet-cepet pulang gara-gara kalungnya Aisyah. Mau pulang dewe kan nggak mungkin, wong ada Rasulullah SAW yang nggak mungkin dilanggar perintahnya, suruh mencari. Akhirnya cari wis kono banyu san, ini banyu sudah tak bungas, ini ikut numpuk gitu ya. Nah akhirnya mereka marah sama Aisyah kan nggak bisa, karena Aisyah sama Rasulullah SAW. Arpi marah sama Rasulullah, ya tambah gak iso. Sing jadi sasaran Abu Bakar gitu. Jadi sasaran Abu Bakar, nasi pelek Abu Bakar. Ini jadi sasaran kemarahan para sahabat. Didatangi Abu Bakar di tempatnya. Wah, gara-garanya sampean nih. Gara-garanya sampean. Lah iya, ini gara-gara Aisyah kehilangan kalung, Rasulullah gak jadi pulang. Ya malah kita semuanya sibuk ini cari kalung, sudah nggak ada air, bekalnya habis lagi. Itu kalau bahasa kita. Abu Bakar merasa ya apa ya, jadi beliau merasa anaknya kok semacam itu, penyebab semacam itu, padahal juga wajar lah, namanya orang perempuan kehilangan kalung, pinjem bisa wadul sama suaminya lah. Kok darolah kan suaminya Rasulullah. Akhirnya mencari dan ini kemudian dicari oleh para sahabat dengan sampai terjadi dialog tadi dengan beliau. Padahal ucapannya Aisyah, ucapannya Abu Bakar itu kasar loh ini. Sudah gitu sampai di ta'an gitu. Tapi sekeras apapun sikapnya Abu Bakar, Aisyah itu masih membahasakan fa'atabani. Ini fikih ya ikhwan. Mampu didapatkan kalau antum mengerti pembedaan kitab, laum, syatam dan nahr. Makanya Anda katakan tadi ya ikhwan, kemampuan ilmiah enggak akan matang kecuali dengan kemampuan bahasa Arab. Ini fikih yang nanti akan Anda munculkan bahwa sekasar-kasarnya wong tua, anak itu harus mensikapinya dengan lembut. Dari mana kita ambil hadis ini? Antum nggak akan mampu memunculkan fikih itu kecuali mengetahui makna kitab. Yani fa'atabani, gitu ya. Yani dengan kekasaran itu, tahu ngono ya, kamplong ngono. Tapi ternyata ini Abu Bakar, Aisyah tadi, Aisyah masih membahasakan dengan bahasa lembut. Fa'atabani. Ini fa'atab. Padahal sebenarnya enggak itab ini. Ini enggak itab tok, ini sudah bahasa kasar. Ini bahasa kasar. Kemudian pada waktu semacam itu turunlah ayat tayamum, ayat yang mensyaratkan tentang tayamum. Hadis ini ya ikhwan. Pertama, ini fawaidnya secara singkat. Menunjukkan pertama kepada kita di antara faedah dari hadis ini, pertama, boleh bagi seorang suami
kalau mempunyai istri lebih daripada satu, untuk kalau safar itu hanya membawa seorang istri. Itu pertama. Tapi ini nggak usah diperpanjang, kalau contoh nih. Contoh bisa repot. Yang kedua, boleh menggunakan Qur'ah dalam sesuatu yang nggak mungkin dibagi dan tidak ada tarjih. Boleh, jadi untuk menetapkan sesuatu dengan Qur'ah. Qur'ah itu ya diundi dalam satu hak yang nggak mungkin dibagi dan tidak ada tarjih. Tidak ada tarjih itu tidak ada sisi penguat. Dalam masalah ini, loh kan iso diurut. Nah, siapa yang akan jamin kalau besok mau safar lagi? Ini belum tentu besok mau safar lagi. Terus safar itu kan nggak mesti. Saiki safar rekreasi, sesuk safar perang. Enak sing saiki dibanding sing sesuk. Loro kabeh sesuk safar perang. Jadi nggak mungkin diurut, itu nggak mungkin. Akhirnya karena nggak mungkin diurut, terus dibagi ya nggak mungkin. Aku permulaannya ya, engkau sampean mulai, kan nggak mungkin toh. Iya safar mulai ganti wong. Jadi nggak mungkin. Kemudian kalau sudah jadi istri, itu sudah tidak ada kelebihan istri pertama dibandingkan istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Itu hanya istilah sebutan. Siapa yang nikah lebih dulu itu istri pertama, siapa yang nikah lebih akhir itu istri berikutnya. Tapi dalam masalah hak dan kewajiban semuanya sudah sama. Semuanya sudah sama. Maka akhirnya karena nggak memungkinkan cara yang lainnya, maka akhirnya Rasulullah menggunakan cara apa ya kawan? Qur'ah diundi. Lengkapnya ya kawan dalam fikih Qur'ah, jadi fikih undi. Itu yang berikutnya. Ini yang Anda katakan tadi ya kawan. Kajian hadis mesti begini. Jadi bahas tayamum, bahas Qur'an, bahas poligami, rapopo, ini bahas poligami. Yang itu yang sering disampaikan oleh para ulama kita. Kajian hadis itu selalu tasyattut dzihn. Jadi otak itu harus siap untuk selancar. Jadi kemana-mana. Ini untuk siap selancar ke mana-mana. Tapi cuma selancar. Jenenge selancar kan ya comot-comot gitu lah, comot. Gitu. Dan itu harus dipandu dengan yang lainnya. Anda katakan tadi, cermati ya nasihat Anda. Kalau antum ingin matang, pandu kemampuan yang ada di antum pada kemampuan hadis dengan gaya ilmu yang lain. Jadi itu akan menghasilkan ilmu yang matang. Kalau tidak, maka hasilnya akan comot-comot begitu. Jadi, anak kalau tanya saya sekarang, jabarkan kepada anak fikih tayamum secara lengkap. Itu kalau orang nggak pernah belajar fikih, dari kitab fikih nggak akan bisa. Itu harus orang yang pernah belajar fikih tayamum dari kitab fikih, bukan dari kitab hadis. Bukan dari kitab hadis. Tapi kalau orang itu belajarnya cuma fikih toh, kalau kemudian ketemu hadis suruh istinbat, macet juga. Oh doai. Macet. Ngono ya. Untuk bisa dua-duanya itu harus dua sisinya jalan. Itu harus dua sisinya jalan. Mobil ngono. Yani busine api, bane macet gak iso mlaku. Bane anyar, busine macet gak iso mlaku. Oh doai. Ini dua-duanya harus jalan untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Ngomong apa mau? Tapi ya kawan, fikih apa mau? Qur'an, kan ya, fikih Qur'an dan poligami. Wis gak bahas poligami lah, dah. Yang berikutnya, bolehnya pinjam barang kepada orang lain untuk menyenangkan suami. Bolehnya pinjam ya. Pinjam ya, bukan minta ya. Diminta kan nggak boleh. Pinjam kepada orang untuk keperluan menyenangkan suaminya dia. Ini, wallah tapi dengan kaidah pinjam, jenis pinjam yo butuh yo terus dikembalikan. Safar kan jelas toh. Safar pulang dikembalikan. Tapi pinjam selamanya itu nggak pinjam itu. Jaluk gitu. Nah, yang berikutnya hadis ini akan menunjukkan kepada kita. Hadis ini menunjukkan yakni kepada kita bolehnya seorang istri wadul kepada suaminya. Wadul bahasa Indonesia curhat kepada suaminya kalau ada sesuatu yang membuat dirinya galau. Galau itu bahasa Indonesia tahu tak? Jadi Aisyah kehilangan apa? Galau. Dia nggak diem. Dia punya suami. Maka beliau lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lapor aja, ya Rasulullah. Yani mas, gitu ya. Kalungku hilang.
Kalau bilang bongko suami ini berbuat apa kan terserah suaminya. Wis marno tukune alhamdulillah ngono. Ngene. Olah pulang doleki ngono repot malahan. Kan terus tapi wadul itu boleh. Wadul menyampaikan kondisi dirinya kepada suami dari seorang istri itu boleh, sebagaimana Rasulullah SAW tidak mengomentari, tidak mencela sikapnya Ibunda Aisyah tatkala siapa? Tatkala lapor yakni kepada itu. Dan hadis ini diambil juga sebagai faedah penting bahwa hukum asal wanita seorang istri itu kayak Aisyah. Dia berusaha untuk menyenangkan suaminya, saking berusaha sampai diwangi, sampai diwangi pinjam-pinjam, sampai diwangi yani pinjam-pinjam, yani sampai kepada Asma. Berikutnya ya kawan, wa'idin azanillahu wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW itu sangat memahami perasaan wanita, istrinya. Yani sangat memahami perasaan istrinya. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat itu sering Aisyah itu berdandan dengan sesuatu yang beliau tidak merasa membelikan. Dan hadis ini pun yang nampak beliau nggak tahu kalau Aisyah itu apa pinjem awal berangkat gitu ya, pinjem dari Asma. Pada waktu awal berangkat nggak ngomong dulu, Mas aku tak pinjem kalung ya, paling udah ngono-ngono jawaban nggak usah, lalu nggak usah. Tapi beliau itu pernah Rasulullah SAW pulang, begitu sampai di rumah sampai ketemu dengan Aisyah, Aisyah pakai gelang, itu siwar. Aisyah tanya, Rasulullah tanya, apa kudik? Itu, ini bahasa kita, ini bahasa kita, ini siwar ya Rasulullah, gelang ya Rasulullah, atazayyanu bihi lak. Saya ingin tambah cantik gitu loh di hadapannya sampean. Wis ngomongi manja, lembut, saya dibahas Rasulullah. Wis bayar zakat ya durung. Wis bener-bener manja-manja, penak-penak bahas zakat. Ini bahas zakat. Akhirnya Aisyah mengatakan, belum ya Rasulullah, belum. Maka Rasulullah mengatakan, cukuplah. Ini gelang itu akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Wis 9 hari gak ketemu pertama bahas neraka. ketemu pertama bahas neraka. Jadi ala kulin ya kawan. Jadi ala kulin Rasulullah SAW itu sangat perhatian, sangat tahu perasaan ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalung ini pinjam, engko toko-toko pulang-pulang, ini kemudian ini pulang-pulang, kemudian nggak ada, itu kan masalah. Padahal Rasulullah SAW seandainya ini kalungnya sendiri, saya yakin ada kemungkinan nggak dicari, ada kemungkinan nggak dicari. Tapi karena ini adalah pinjaman yang harus dikembalikan, maka begitu Rasulullah SAW perhatian tentang masalah itu. Yang berikutnya ya kawan, boleh bagi seorang pemimpin melibatkan masyarakatnya dalam urusan pribadinya jika tidak memudaratkan mereka. Boleh bagi seorang imam melibatkan masyarakat dalam urusan pribadi. Ini bukan urusan negara loh ini. Hadis ini dalam urusan kalungnya Aisyah. Dalam urusan kalungnya Aisyah itu boleh. Jadi dilibatkan dalam urusan pribadi asalkan tidak memudaratkan kepada kepentingan mereka. Kenapa gak memudaratkan ya kawan? Mereka itu loh dalam safar. Terus mau napo? Jadi mau napo? Kerja apa? Wong masih di safar, belum sampai rumah. Mau ketemu dengan keluarganya sapa belum ketemu sama rumah. Jadi tidak memudaratkan mereka. Maka itu boleh jadi melibatkan kepentingan masyarakat dalam kepentingan pribadi seorang imam jika tidak memudaratkan kepada masyarakatnya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita boleh mewadulkan boleh mengeluhkan seorang wanita kepada orang tuanya meskipun dia sudah punya suami. Boleh bagi masyarakat ya melihat kok ana wong wedok, ada orang perempuan, iki kok kelakuan ning gatel kuping. Kelakuannya itu membuat jengkel. Dia sudah punya suami, tapi ini laporan suami ini repot, masalah. Boleh untuk melaporkan kepada ayahnya, orang tuanya, meskipun dia sudah punya suami. Sebagaimana hadis yang ada dalam
hadis ini, Rasulullah mereka nggak mungkin negur Aisyah. Mereka nggak mungkin lapor ini sama Rasulullah. Haibahnya Rasulullah, kewibawaan Rasulullah SAW tidak memungkinkan mereka untuk jadi lapor itu kepada beliau SAW. Maka akhirnya mereka lapornya kepada Abu Bakar. Dan itu nggak disalahkan oleh beliau, menunjukkan bahwa sikapnya mereka dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibenarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, riwayat ini, hadis tadi menunjukkan kepada kita juga bahwa orang tua itu masih punya tanggung jawab atas sikap putrinya meskipun sudah nikah. Orang tua itu masih punya tanggung jawab terhadap sikap putrinya meskipun sudah dinikahkan. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan itu sangat banyak. Sisi pendalilan dalam hadis ini sangat tegas sekali. Abu Bakar begitu diwaduli langsung bertindak atas nama seorang bapak. Atas nama seorang bapak, padahal beliau tahu putrinya sudah menikah. Suami ini Rasulullah lagi. Ini suaminya itu adalah Rasulullah SAW. Tapi ini adalah tugas, kewajiban orang tua kepada siapa? Putrinya. Jadi kepada putrinya. Rasulullah SAW masih ngurusi Fatimah. Meskipun siapa? Sudah dinikahkan dengan Ali. Kisah Abu Turab, ini kum ya Abu Turab. Kemudian kisah yang lain, tatkala Rasulullah SAW datang sebelum subuh ke rumah Fatimah, dibangunkan kum, yang bangun sholat. Malah Ali mengatakan, ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah, jiwa kita di tangan Allah nih, Allah karep bangunkan imbak. Rasulullah sambil jengkel pulang selalu mengatakan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan begitu. Itu menunjukkan bahwa orang tua itu masih punya tanggung jawab kepada sang putri meskipun sudah dinikahkan. Riwayat ini juga menunjukkan kepada kita boleh masuk ke rumah putrinya, ke rumah suami putrinya meskipun tanpa izin dari sang pemilik rumah kalau secara uruf diizinkan. Posisi Rasulullah rebahan sama Aisyah ini di mana kira-kira pada waktu ini? Di kemah lah, walaupun ini kan masih di safar, di kemah. Dan yang punya hak kuasa atas kemah itu adalah Rasulullah SAW. Tapi tatkala itu Rasulullah tidur. Berarti tatkala Abu Bakar masuk itu tanpa izin dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan boleh orang tua masuk ke rumah putrinya dan putrinya mengizinkan masuk meskipun tanpa sepengetahuan siapa? Sang suami. Meskipun tanpa sepengetahuan suaminya. Riwayat ini juga menunjukkan kepada kita boleh ya akhwan, mengajar itu dengan keras. Boleh mengajar, mendidik itu dengan cara yang kasar. Kok kasar sih? Keras gitu ya. Kalau memang dibutuhkan hal itu dan dipandang maslahatnya kuat. Sebagaimana perbuatan siapa? Abu Bakar. Bagaimana yang perbuatan Abu Bakar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pecahan dari itu juga boleh mendidik sampai hukuman fisik. Boleh mendidik pada putrinya meskipun sudah dewasa, meskipun sampai tingkat hukuman fisik, asalkan tidak memadorotkan, asalkan tidak sampai memadorotkan yang dihukum tersebut. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita sikap anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi bahwa anak itu menghadapi kasarnya orang tua harus tetap lembut. Makanya Aisyah tatkala menceritakan kejadian ini, bahasa beliau fa'atabani. Itu yang Anda katakan tadi. Beliau tetap menggunakan bahasa fa'atabani. Beliau menegurku dengan lembut, gitulah bahasanya itu. Menegurku dengan lembut, padahal gak lembut tuh. Menegurku dengan lembut. Karena itu adalah sikap seorang anak kepada orang tua. Karena harus diyakini orang tua itu kalau berbuat sesuatu yakin tujuannya satu, demi kebahagiaan anaknya. Dan itu yang harus difahami. Oleh seorang anak kepada orang tua. Jangan kemudian dimunculkan hal yang lainnya. Riwayat ini ya ikhwan fillah azanillahu
Salam para hadirin azani Allah wa yakum juga yani menunjukkan ini juga menunjukkan kepada kita tentang sikap adabnya, kemuliaannya Aisyah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sakit, ditusuk itu kan sakit, tapi beliau tidak mau bergerak, khawatir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang kalau tidur benar-benar tidur. Loh ya Ustaz, lah dengan hadis yang mengatakan mataku tidur, hatiku nggak tidur. Ya, bukan berarti Rasulullah nggak tidur. Rasulullah itu tidur. Tapi hati beliau nggak tidur. Maknanya, sebagaimana katakan sebagian para ulama, sampai pun tatkala tidur beliau nggak mungkin salah. Sampai pun tatkala tidur beliau nggak mungkin lindur sehingga enggak, ngomong sehingga enggak gitu. Sehingga nggak ada kemungkinan sabda beliau itu diambil tatkala ngelindur gitu. Karena seandainya ngelindur, ngigau ya, ngelindur apa? Ngigau ya, bener ya? Yang seandainya ngelindur pun itu hatinya Rasulullah nggak tertidur, jadi nggak mungkin salah. Tapi beliau benar-benar tidur, beliau itu jadi benar-benar tidur. Jadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu benar-benar tidur itu banyak. Pertama hadis ini kegeran nih, Aisyah sama Abu Bakar ini rame, gitu. Beliau tetap tidur, nggak mengetahui kejadian itu. Dalam peristiwa yang lain, pernah Rasulullah SAW itu capek bersama para sahabatnya. Kemudian beliau pengen istirahat, tapi harus ada yang jaga. Akhirnya Bilal mengatakan, ya Rasulullah, kulau yang jaga, saya aja ya Rasulullah yang jaga. Tenan yo, Joko, ya Rasulullah. Para Rasulullah pun tidur, capek, lemas. Gitu. Abu Hurairah melihat teman-temannya pada tidur. Abu Hurairah Bilal ya, Bilal, yani teman-temannya tidur, beliau duduk di bawah pohon ketiduran, amblas ketiduran sampai matahari terbit, sudah agak meninggi. Rasulullah SAW yang pertama kali bangun, menunjukkan bahwasanya beliau itu tidur benar-benar tidur, menunjukkan bahwasanya beliau itu benar-benar tertidur. Hadis ini juga menunjukkan ya ikhwan kepada kita tentang bahwa dalam kondisi tertentu seorang itu tidak mengapa kalau meninggalkan sholat witir, sholat malam. Ini kalau kita pahami lafadz hatta asbaha di sini itu subuh, bimana azan subuh. Zahirnya berarti beliau ya sholat malam. Loh, kalau ini yang kita pahami dari hadis ini, berarti harus kita pahami ucapannya Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW nggak pernah meninggalkan sholat witir dan sholat 2 rakaat sebelum subuh, safaron wala hadhara, gitu ya. Safar maupun tidak safar itu bahasa umum, tapi sesekali itu begitu. Itu kalau kita pahami hatta asbah di sini adalah sampai subuh. Tapi kalau kita pahami hatta asbah di sini adalah sampai jelang subuh, masalahnya gampang. Pemahamannya berarti jelang subuh, witir sebentar, kemudian subuh. Meskipun dohir dari hadis ini sampai subuh. Yang berikutnya hadis ini menunjukkan kepada kita, ini menunjukkan kepada kita bolehnya orang itu istirahat di satu tempat meskipun yakin nanti kalau sholat nggak ada air. Bolehnya seseorang itu istirahat di satu tempat, dianya nggak ada air, dan di tempat itu nggak ada air, yang meskipun konsekuensinya nanti pas sholat nggak ada air. Karena Rasulullah SAW itu berada di situ, istirahatnya di situ, rebahan istirahat di situ. Padahal tempat itu nggak ada air dan mereka juga tidak punya air, yang berkonsekuensi apa ya? Sholatnya nanti pakai tayamum. Sholatnya nanti pakai tayamum. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kepada kita fikih tayamum itu patokan ada dan tidak adanya air setelah masuk waktu sholat. Ada dan tidak adanya air itu patokannya setelah masuk waktu sholat, baru cari air. Ada air, sholat pakai wudu. Gak ada air, sholat pakai apa? Tayamum. Sholat pakai tayamum. Hadis ini menunjukkan keberkahan, kemuliaan dan keberkahan keluarga siapa? Abu Bakar. Jadi keluarga
yakni Abu Bakar, dan hadis ini menunjukkan sebab asal usul turunnya ayat tayamum, sehingga ayat tayamum termasuk dalam ayat-ayat yang turun karena ada sebab. Yakni karena ayat Al-Quran kalau kita tinjau dari sisi ini ada dua, ada ayat ibtidai, ada ayat sababi. Ada ayat yang turun tanpa sebab, ada ayat yang turun pakai sebab, yang masyhur dengan nama sebab an-nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, teman. Ucapannya Ibunda Aisyah, fa'atabani Abu Bakar. Diambil faedah oleh sebagian para ulama, bolehnya anak kalau menceritakan bapaknya panggil nama. Tapi anak gak serg dengan faedah itu. Faedah itu harus kita pahami. Dalam urf masyarakat, kalau manggil nyebut orang tua namanya saja itu gak aib. Tapi di masyarakat kita, anak cenderung mengatakan itu haram. Nyebut orang tua, menceritakan orang tua pakai nama. Kayak wingi itu loh, Abdul Latif itu loh ngomong begini begitu. Abdul Latif bapakku dewi. Kurang ajar men. Kenapa? Urf negeri kita mengatakan itu durhaka, perbuatan nggak sopan sama orang tua, dan durhaka dan tidak salah satu patokannya adalah urf. Yani urf, karena Allah hanya berfirman, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu dengan kedua orang tua. Bagaimana caranya? Kembali kepada kaidah umum. Lafaz Al-Quran yang tidak ada tafsilnya dalam nas, kembalinya kepada urf, kembalinya kepada urf, sebagaimana yang dijabarkan dengan bagus oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Sampai sini para ikhwah, ada yang disampaikan, monggo barakallahu fikum. Nah, kalau haramnya dadu itu haramnya dari awal menyentuh atau memainkan permainan? Kata Rasulullah SAW, man ra'iba bin nar, gitu ya. Siapapun, barang siapa yang main an-nard. An-nardu itu segala permainan yang pakai ada lemparan itu, kotak, terus ono bunter-bunteri, siji loro telu papat itu. Ya dadu. Istilah kita dadu. Apapun itu wujudnya. Maka apa tandanya? Dia telah memasukkan tangannya ke dalam darah apa gitu ya artinya. Nah, itu menunjukkan pertama bahwa main nard itu terlarang. Jumhur ahlul ilmi mengatakan haram, dan itu pendapat yang rajih insyaallah subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab mempunyai risalah yang bagus tentang masalah itu. Kitabnya Tahrimun Nard wasatranj wa apa itu, risalah tipis. Sudah lama sekali anda bacanya itu, udah lupa judulnya. Ini pembahasannya bagus dalam mengenai masalah itu. Intinya an-nard itu haram. Pertanyaannya, larangan itu kapan jadi haram? Kapan jadi haram? Hadisnya mana? Man la'iba, siapa yang main. Berarti kalau nggak main, nggak. Larangannya pada main, dan jenis main dadu ya semacam itu. Sampai pun nyanyi dadu itu digunakan untuk sesuatu yang berbau syar'i. Sesuatu yang berbau syar'i. Contoh ya, Wan. Ada model dadu modern. Dadu syariah. Dadu syariah. Jadi letak pertama itu ono tulisannya basmalah. Bismillah. Dilempar dapat apa? 1, 2, 3, 4. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya amin. Ngono ya, dolin. Naik lagi. Naik kemana gitu ya? Oh, no tangga, lompat ke tangga. Di atas itu alhamdulillah. Ngono ya. Lompat lagi gitu ya. Kemudian ketemu ndasi ulo, turun ngono ya. Ndasi ulo turun. Ndasi ulo turun. Nah, gitu terus astagfirullah ngono ya. Misale ngono ya, Mas. Misale gitu ya. Itu dadu syariah, tapi ora bener.
Dadu tetap dadu dan tidak mungkin dibungkus dengan syariah. Sebagaimana musik tetap musik yang haram dan tidak mungkin dibungkus dengan syariah. Gunakan cara yang lain kalau ingin mengajari anak-anak yakni sambil bermain, sambil menghafal, gunakan cara yang lain, tidak harus menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh syariah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang lainnya yang tidak ada itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Oleh karena itu, para ulama berselisih tentang permainan yang mirip dadu tapi enggak dadu. Remi dan catur. Sebagian ahli ilmi mengatakan catur itu haram. Kita nggak bahas kalau pakai duit ya. Ini pakai duit itu judi dan itu kita nggak bahas. Anak nggak bahas kalau pakai judi. Kita nggak bahas main, dulinan itu loh. Ini mainan, ini dulinan itu. Ini catur itu sebagian ahli ilmi mengharamkan. Seingatannya di kalangan para sahabat yang mengharamkan Ali bin Abi Thalib. Sebagian ahli ilmi mengatakan itu makruh. Ini itu minimalnya makruh karena menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaat dunia akhirat. Para ulama kita yang mengharamkan salah satunya dalil itu dikiaskan dengan nard, dikiaskan dengan dadu. Ditambah lagi di situ banyak patung. Orang caturan kan ada patungnya. Sehingga tatkala Ali bin Abi Thalib pada waktu beliau tinggal di Kufah itu kan negeri Persia. Kufah itu kan asalnya negeri Persia. Beliau pada waktu gonjang-ganjingnya Madinah dan Madinah itu nggak bisa dikendalikan oleh beliau, akhirnya beliau memindahkan khilafahan dari kota Madinah ke negeri kecil, ke negeri Kufah. Kufah tatkala itu negeri yang kondusif, masuk dalam wilayah Persia. Persia sendiri sudah jatuh ke wilayah kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Tapi kondusif kota Kufah. Tapi masyarakatnya kan mantan orang-orang Persia, sehingga mereka mempunyai permainan-permainan ala lama. Salah satunya adalah catur. Ternyata catur itu adalah permainan kuno. Catur itu permainan kuno sejak zaman dahulu kala sudah ada. Maka beliau menegur mereka dengan mengatakan ma hadhil atamathilul ladzi antum laha akifu. Ini apa itu? Ya berhala apa iku sing sampean kabeh iktikaf menghadap berhala itu? Kan rojo, seter, ngono ya, banteng, kuda, ngono ya. Oh, seter. Apa lah ngono? Serius ini iktikaf. Berhala itu apa yang kalian iktikaf padanya Allah a'lam. Nah, kita nggak bahas kalau ada judi di situ. Kita bahas murni mainan. Ini murni mainan. Lu saat ini mainan, bal-balan apa? Yang jelas-jelas ada manfaatnya. Jelas-jelas ada manfaatnya dunia. Yang menyehatkan dan macam-macam. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana tolak ukur kita mengetahui sesuatu itu haram qasdan atau haram wasilatan? Tolak ukur itu gampang. Ya akhi. Yang sulit itu talaah. Tolak ukurnya antum kumpulkan nusus syara'. Nusus asy-syara' yang berkaitan walah HP ku dah. Azan yang di HP enggak usah dijawab. Azan yang di HP enggak usah dijawab. Kenapa? Karena enggak masuk dalam idza sami'tumul muadzin. Muadzinnya mati. Muadzinnya mati. Jadi azan di HP enggak usah dijawab. Dan azan yang di radio dijawab apa tidak? Azan yang di TV dan azan di radio dijawab apa tidak? Tergantung. Kalau itu siaran langsung, antum jawab. Kalau itu siaran ulang, siaran rekaman, nggak usah dijawab. Kalau tahu saat siaran langsung dan enggak, tanya sama operatori. Jangan takut aku. Kalau tahu kepingin tahu ini langsung apa siaran langsung, antum tanya sama operatori. Jangan tanya aku. Apa mau? Qasdan maknanya maksad dan wasilah. Dari mana kita tahu? Pertama ya, kumpulkan dalil yang ada. Jadi kumpulkan dalilnya, dan ini kemampuan yang dimiliki oleh orang yang belajar ilmu titik tekannya pada ilmu riwayah. Pada ilmu riwayah. Kemampuan untuk mengumpulkan riwayat. Jadi misalkan ya, kawan. Jadi hadis yang berbicara tentang masalah apa misalkan? Tentang masalah ikhtilat. Masalah ikhtilat. Kalau kita bicara tentang masalah ikhtilat, itu kan berarti tentang hubungan haram laki-laki perempuan, gitu ya.
Mahram laki-laki, perempuan. Kita harus kumpulkan semua dalil tentang ikhtilat, tentang khulwah, tentang zina, apalagi. Semua itu jadi satu. Telaah dikumpulkan jadi itu akan ketemu tentang nazar yang melihat perempuan, tentang berbicara, tentang sebagainya, semua itu kumpulkan jadi itu, dilihat hasilnya akan kita temukan taklil dalil yang menyebutkan itu semua itu larinya agar tidak terjerumus dalam zina. Berarti kesimpulannya larangan zina itu larangan maksud, larangan yang lain itu larangan wasilah. Larangan yang lain itu larangan wasilah. Nah, itu caranya. Itu yang pertama. Tapi kalau kita sendiri nggak mampu, itu dipermudah oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka ini dalam kitab-kitab maqasid syariah itu disebutkan jadi ini begini dan ini begitu. Itu hanya untuk kemampuan melatih diri. Lah, itu semacam itu. Lah, adapun sisinya nanti apa sih perbedaannya? Perbedaannya panjang. Kalau kita katakan itu nahyu qasdin dengan kita mengatakan itu nahyu wasilah, itu ujung belakangnya jauh. Jadi jalur yang harus ditempuh dalam telaah ilmu fikihnya itu beda sekali. Tatkala kita mengatakan ini itu amru wasilah dengan ini itu amru qasd, itu beda sekali. Ini permasalahannya. Kalau karena maksud itu masuk dalam sawabit, sedangkan wasilah itu masuk dalam mutaghayyirat. Yani kalau qasd itu masuk dalam sawabit, sesuatu yang tidak bergeser dengan pergeseran waktu. Yang tidak bergeser dengan pergeseran waktu, ya zina dari ujung ke ujung ya itu. Tapi kalau sudah kita katakan yani wasilah, maka itu hukum mesti bisa berubah dengan perubahan kondisi. Oleh karena itu kan, siapapun yang belajar kitabun nazar itu letaknya di mana, ikhwan? Nazar apa ini? Nazar akhwat. Ini kitabun nazar itu letaknya di mana? Letaknya di dua kitab, Kitabul Buyu sama di Kitabuz Zawaj. Pembahasan tentang nazar itu muncul di dua kitab kalau fikih, Kitabul Buyu sama Kitab Zawaj. Munculnya mereka mesti mengatakan wa yajuzu wa jawazun nazar fi sab'ati azrub. Boleh lihat perempuan yang bukan mahram di 7 posisi. Siapa bisa menyebutkan 7 ini? Ya, Kak sebutkan. Kau satu sama Arab itu. Di 7 posisi. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Padahal haram, pada terlarang. Karena larangan nazar itu larangan wasilah. Tatkala larangan wasilah ini memunculkan maslahah yang menghasilkan maksud yang lebih tinggi, maka jadi boleh. Akhirnya boleh nazar kalau khitbah. Padahal yang mau dihitbah itu wanita bukan mahram. Ini mahramnya kan kalau dinikahi malahan. Boleh dihitbah itu karena dia nggak boleh dinikahi. Dan aslinya wanita yang nggak boleh dinikahi itu nggak boleh dilihat, tapi malah diperintahkan. Jadi nazar pada waktu khitbah. An-nadharu inda syahada, an-nadharu indal ilaj, an-nadharu indal bai'. An-nadhar ini, an-nadhar itu dan yang lainnya. Semuanya begitu. Itu gambaran, contoh kecil tatkala kita mengolah satu hukum, kapan hukum itu jadi amru maqasid dan kapan hukum itu jadi amru wasilah. Itu yang Anda katakan tadi ya, ikhwan. Itu rukun ketiga kemampuan ilmu syar'i. Itu namanya rukun ketiga kemampuan ilmu syar'i. Setelah bahasa, kemudian dalil, kemudian ilmu istinbat. Dan ilmu istinbat ini ramuan dari usul fikih, qawaid fikih dan maqasid syariah. Ini untuk menghasilkan rumusan ilmu yang matang. Antum matang Ustaz enggak? Yani benjot aku iki. Ngene bosok ngene. Tapi gaya tok ngene, gaya tok ngono ya. Gaya ngono ya. Ngene gaya tapi ya rata-rata ngerti titik ngono. Ini semacam itu ya. Tapi yang Anda inginkan ya, kawan. Kami insyaallah berhasil memperbaiki kekurangan masyayikh kita dulu, masyayikh kami, dan antum harus mampu memperbaiki kekurangan kami. Itu yang selalu Anda tekankan pada tulab kami di Al-Furqan. Dulu tatkala Anda masuk Al-Furqan, itu kondisi Al-Furqan ya ikhwah begini. Ya mosok ya antum itu Anda sampai ceritakan, Anda dulu di Al-Furqan itu belajar akidah itu risalah tadmuriyah. Antum bisa mikir nggak? Antumelo gak kuat majalah pada wasitnya. Kan urut-urutan belajar akidah itu kan urut-urutan belajar akidah semua sifat yang Anda maksud apa? Lumatul i'tiqad, wasitiyah, hamawiyah,
Qawaidul Muslah, Syara' Aqidah Tahawiyah, Risalah Tadmuriyah, Naqd Al-Darimi Al-Marisi, Shawa'iqul Mursalah. Itu urut-urutannya. Ini Shawa'iqul Mursalah Qayyim. Itu urut-urutan ya, kawan. Setelah itu setelah Shawa'iqul Mursalah terserah. Urut-urutan belajarnya. Lah, dulu itu anak dulu pada waktu masuk Al-Furqan, masih aliyah gitu ya, masuk Al-Furqan itu lucu banget. Masuk urung ngerti apa-apa ya, kawan. Ya orang matul dikot, ya orang ngerti wasitiyah, ya orang ngerti ini. Langsung Ustaz Aun mengajarkan Risalah Tadmuriyah. Apa klenger ya, kawan. Apa iki ngono? Kemudian plus ngono ya. Kita turun dari kuliah, kita mencoba diskusikan dengan para masyayikh sepuh pada waktu di Al-Furqan, orang-orang sepuhnya. Kita memperbaiki dan alhamdulillah kurikulum tertata. Kita memperbaiki kesalahan masa lalu. Tapi ana tahu ya kawan, di zaman kita dulu, kita hidup di zaman yang tatanan ilmiah itu belum tertata. Maksudnya belum nyampe Indonesia. Ana dulu itu dikenal oleh teman-teman Libya sebagai kutu maktabah. Nek maktabah buka di situ nono aku. Nek gono aku berarti aku sakit. Ini. Anak dulu tuh menguasai maktabah Libya dari ujung ke ujung. Judul kitab itu, lihat. Ya, kitab ini adanya di sana, pojok sana, bawah sini atau atas itu anak tahu. Anak tahu. Tapi belajar harus dari mana, kemana? Tatkala itu belum ada yang menunjukkan. Zaman ini kan orang-orang mbah Google. Durung ono keterangan masyayikh. Ini. Dan kita sekadung tadi mahasiswa. Wis kan pelajarannya tinggi-tinggi. Akhirnya apapun yang seneng tak baca. Ya apapun yang seneng dibaca, Akhirnya jadilah ilmu gaduh-gaduh. Lahirlah anak yang punya ilmu gaduh-gaduh. Gak jelas. Dan itu yang coba anak benahi dan harus diperbaiki oleh anak didik kami. Antum ya akhwan yang harus memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Kesalahan kami yang sekarang ini harus antum perbaiki. Makanya anda itu sering menyampaikan bagaimana seharusnya antum itu belajar agar ilmunya matang. Karena jangan sampai lahir kayak saya. Jangan sampai lahir kayak saya. Suatu ketika nanti jangan sampai lahir lagi kayak. Lah kalau saya sekarang begini, antum lahir kayak begini, untuk apa ya, akhi? Antum harus jadi sesuatu yang lebih bagus daripada anda. Saiki zaman anak dulu kalau komputer itu Pentium 4 itu tinggi. Saiki buang Pentium 4 itu. Zaman saiki saya pakai Pentium 4 iku mah opo? Saiki kan Wortu apa? 7 ya? Sekarang yang ada ya? Hah? 9. Sudah 9 malah. Sudah begitu. Lah, itu kondisi seharusnya begitu ya, kawan. Kalau itu dalam ilmu dunia, seharusnya begitulah dalam ilmu syar'i. Seharusnya seorang talib itu lahir dengan sesuatu yang jauh lebih alim dibandingkan dengan orang-orang yang pernah ngajar dia. Wallahu a'lam. Ya. Kalau tarjih masalah zakat tijarah itu gimana? Apa hadis-hadisnya kayak aneh gitu? Kok aneh? Anehnya mana? Dhaif tapi dipakai aja terus apa? Dhaif tapi dipakai. Terus agak repot gitu tarjih. Antum merujakan yang mana? Belum bisa. tapi dari jumhur aja. Tapi ya khalasis barakallahu fikum. Urudut tijarah. Sudah belum ini? HP ana bener ya? HP ana bener nek di Sedayu. Mau jadi gini salah? Sama ya? Sudah, sebentar pertanyaan terakhir. Urud tijarah. Ana enggak akan bahas urud tijarah karena pembahasan urud tijarah itu ada 3. Ada 3. Kita bahas urutnya, urud tijarahnya. Jadi ada 3 masalah dalam fikih jual beli. Yang 2 muttafaq alaihi para ulama, yang 1 mukhtalaf. Yang 1 ini yang disilahkan ulama dengan urud tijarah. Jadi urud tijarah itu tidak semua yang berkaitan dengan dagang, tapi hanya sepertiga dari bagian dunia dagang. Urud tijarah itu yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ya kawan, perselisihan ini sebenarnya sudah hampir mati. Seandainya nggak dihidupkan oleh Syekh Al-Albani. Antum kalau melihat kitab, mulai kitab-kitab fikih, dari mulai mukhtasar sampai mutawal, mulai abad-abad ke-7, kitab-kitab fikih abad ke-7 sampai abad sebelum abad ini, nggak akan pernah menemukan ada khilaf zakat perdagangan.
nggak akan pernah menemukan ada khilaf zakat perdagangan. Karena itu sudah dianggap muttafaq, sudah dianggap sesuatu yang disepakati. Tapi khilaf ini pernah muncul dulu, pernah ada zaman dahulu kala, dan itu yang kemudian diungkap oleh Syekhul Albani dan menjadi kuat pada zaman sekarang. Khilaf itu menjadi kuat lagi di zaman sekarang ini. Letak permasalahannya adalah satu yang harus dijadikan acuan ya ikhwan, tentang masalah urut tijarah, yaitu para huffazul ilm itu semuanya hampir mengatakan ijma bahwa urut tijarah itu ada zakatnya. Orang ya ikhwan sekelas Ibnu Taimiyah, ini orang sekelas Al-Hafidz Ibnu Hajar, sekelas Ibnu Abdul Bar, sekelas Ibnul Munzir, bukan Al-Munziriyah, Ibnul Munzir, dan yang lain sampai mengatakan mujma'un alaih, itu bukan perkara remeh. Orang sekelas Ibnu Taimiyah dikatakan oleh muridnya Ibnu Muflih mengatakan al-hadis alladzi la ya'rifuhu Ibnu Taimiyah falaysa bihadis. Kalau ada hadis yang enggak diketahui oleh Ibnu Taimiyah maka dia bukan hadis. Ana tidak mengatakan Ibnu Taimiyah itu sempurna, tapi beliau itu kalau ngambil ilmu dari sungai besar, sedangkan orang-orang kalau ngambil ilmu dari parit-parit kecil. Itu dikatakan oleh beliau di zaman itu. Nek kita itu teko selang. Kurang cilik lagi. Kita ada di selang-selang, kurang kecil lagi lah. Ini kurang kecil lagi. Ini macam pisan kadang-kadang. Jadi semacam itu. Ngomong-ngomong nah, semacam itu. Ini titik yang harus dipahami dari awal untuk memahami masalah ini. Sehingga analisis masalah itu diperkuat. Memang kalau kita bicara hadisnya semua hadisnya sharihuhu laisa sahihan wa sahihuhu laisa sharihan. Semua hadis tentang urudut tijarah yang pasti sahih itu enggak tegas. Yang tegas itu enggak sahih. Yang tegas itu enggak sahih. Lah kok sampai muncul pembahasan itu? Terus nanti boleh. Ini enggak usah. Panjang ini, Hon. Panjang sekali. Kalau mau sedikit ya, Hon. Mendasari itu mestinya di antum ada Sahih Fikih Sunnah. Coba antum telah. Tapi sebenarnya kitab Sahih Fikih Sunnah itu pun belum panjang. Itu masih kitab mukhtasar kalau bagi orang yang mendalami fikih. Jadi kitab Sahih Fikih Sunnah itu masih kitab mukhtasar, masih kitab yang ringan pembahasan fikihnya. Itu dan bisa ditelaah dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Wallahu a'lam. Nah, tapi teman, kita sampai di sini kajian kita. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.